wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih teman-teman sejawat, guru-guru hebat. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri sedikit seri materi tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, saat ini kalau kita bicara tentang budaya positif, ini menjadi sebuah topik atau tema yang menarik. Kenapa? Karena hampir di semua sekolah kita kehilangan yang namanya pendidikan karakter. Ya, banyak siswa kita yang dari segi karakter itu bisa dibilang menurun. Padahal sesuai dengan kurikulum kita, baik kurikulum 2013 ditambah dengan kurikulum Merdeka Belajar, pendidikan karakter ini mempunyai porsi yang sangat besar, mempunyai peran yang sangat penting. Dan ini harus menjadi perhatian khusus kita semua. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Teman-teman semua, inti dari materi ini adalah ketika kita ingin membangun disiplin positif di sekolah, harus dibangun dari diri sendiri, harus lahir dari diri sendiri, tanpa adanya embel-embel hukuman, tanpa adanya embel-embel ingin dipuji, tanpa adanya embel-embel ingin dikasih penghargaan. Jadi semua datang dari motivasi setiap orang, ya, baik pada saat dia adalah seorang siswa maupun pada saat dia adalah seorang guru. Teman-teman semua, disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Ya, artinya sebuah budaya positif di sekolah itu baru bisa tercipta, baru bisa terbangun apabila ada disiplin positif dari seluruh warga sekolah. Teman-teman semua, mungkin teman-teman kenal yang namanya Ki Hajar Dewantara, tokoh nasional, ya, tokoh pendidikan. Ya, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang mereka. Baik teman-teman, jadi untuk mendisiplinkan diri kita itu harus, kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah harus ada jiwa merdeka dari kita. Artinya kita tidak berada di bawah tekanan. Ya. Ini inti dari pesan Bapak Pendidikan. Kemudian Bapak Ibu Guru, kita semuanya adalah guru. Kita semuanya adalah para pendidik. Ketika kita berhadapan dengan siswa kita baik di luar kelas maupun di dalam kelas, ada kita menemukan 3 motivasi perilaku siswa, ya. Dan ini merupakan ringkasan dari yang disampaikan oleh Dayan Gassen dalam bukunya, ya. Menurut beliau ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Teman-teman semua, ini adalah level terendah, ya, pada penegakan disiplin kita. Kenapa? Karena cenderung siswa itu berdisiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi karena takut dihukum, ya, takut disuruh berlutut, ya, kemudian takut kena skor dan segala macam, kemudian mereka berdisiplin. Nah, disiplin seperti ini namanya disiplin terpaksa. Ya, disiplin terpaksa. Jadi mereka disiplin, mereka mentaati peraturan atau keyakinan kelas karena hanya khawatir dengan adanya hukuman. Ya. Bila tidak ada hukuman, bila tidak ada yang namanya apalagi istilahnya penghargaan atau semacamnya, maka mereka akan kembali menjadi siswa yang tidak disiplin. Ini motivasi yang pertama. Dan ini memang motivasi yang paling banyak menghinggapi siswa-siswa kita. Kemudian yang kedua adalah karena imbalan atau penghargaan. Teman-teman, kebanyakan siswa kita itu disiplin karena mengharapkan imbalan, ya. Baik imbalan dalam bentuk benda maupun yang bukan benda. Ya, yang benda itu misalnya kita berikan dia hadiah, kalau misalnya coklat, ya, atau permen. Ya. Kalau yang tidak
berwujud benda, bisa berangkat dalam bentuk ucapan, ya, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk pujian, ya, sehingga kamu ini rajin sekali, ya, kamu hebat sekali. Ketika kita tidak lagi memuji seperti itu, maka mereka tidak disiplin, ya. Nah, ini level yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, orang berdisiplin karena adanya motivasi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teman-teman semua, ini level yang tertinggi, level yang ketiga. Dan ini yang kita harapkan. Maksudnya adalah siswa itu disiplin karena memang mereka menghargai diri sendiri. Ya. Artinya mereka datang ke sekolah dengan mematuhi semua tata tertib, baik tata tertib berpakaian, tata tertib waktu, maupun tata tertib yang lain, karena memang datang dari kesadaran sendiri, tanpa adanya rasa takut akan hukuman, tanpa adanya rasa takut tidak mendapatkan penghargaan. Ya. Jadi level yang ketiga ini betul-betul karena kesadaran dari siswa itu sendiri. Oke, baik teman-teman. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Oke, teman-teman, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya, atau survive. Ya, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Baik teman-teman, terkadang siswa kita itu melanggar disiplin, melanggar tata tertib karena adanya keinginan bertahan hidup. Ya, misalnya begini teman-teman ya, siswa kita ada yang mencuri makanan temannya, mencuri nasi temannya, atau mencuri uang temannya untuk membeli makanan. Nah, ketika kita tanya ke mereka, kenapa kamu mencuri? Kita jangan langsung memberikan, wah kamu ini pencuri, kamu punya sikap itu tidak baik. Ya, bisa saja dia melakukan itu karena bertahan hidup, ini bertahan hidup, ini survive. Ya, bisa saja pada saat itu dia lapar sekali, akibatnya kalau dia tidak makan atau dia tidak minum, maka hidupnya akan terancam. Ya, atas dasar itulah kemudian melanggar disiplin. Disinilah peran kita sebagai guru untuk melihat dengan baik. Ya, apa yang mendasari dia melakukan sesuatu. Ya, tidak usah jauh-jauh. Ini kemarin saya alami pada hari Rabu. Ya, ketika saya punya siswa ini datang terlambat, saya sudah les kurang lebih 30 menit. Ternyata tidak, ya ternyata belum datang juga. Ya. Begitu datang saya tanya, ya kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu bolos? Ternyata dia bilang, Pak, saya pulang karena saya lapar. Ya. Dari pagi saya belum makan, sekarang sudah jam 10. Ya. Kalau sudah seperti ini, apakah kemudian kita suruh dia berlutut atau suruh dia lari keliling lapangan karena dia bolos? Tentu saja tidak. Jadi kita harus cari tahu dulu apa sebabnya dia melanggar disiplin. Ternyata karena dia lapar. Ya. Nah kalau misalnya dia tidak bolos, mungkin dia mati pada saat les saya akibat dia tidak makan. Nah ini yang kita sebagai guru harus pintar-pintar ya, melihat penyebab dia melakukan pelanggaran. Oke, yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini, kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Teman-teman, siswa kita itu terkadang melakukan disiplin karena ingin mencari perhatian kita. Apalagi kalau gurunya ini adalah seorang ibu. Ya, mungkin dia sengaja melakukan pelanggaran karena dia butuh perhatian kita, butuh kasih sayang kita, bentuk sentuhan kita, makanya dia melakukan pelanggaran. Nah, kalau sudah demikian, maka kebutuhan ini harus kita penuhi. Ya, kita memberikan rasa sayang kepada siswa kita memberikan kasih sayang kepada mereka, sehingga mereka ya bisa berdisiplin. Ya, kalau mereka berdisiplin berarti bisa terwujud itu budaya positif. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Teman-teman semua, siswa kita ini terkadang melakukan sesuatu karena ingin diakui. Ya, ini butuh pengakuan. Ketika kita tidak mengakui dia punya kemampuan, ya, maka dia akan kecewa. Nah inilah yang harus kita penuhi. Ya. Ini yang harus kita penuhi. Contoh paling kecil, ya, ketika misalnya dia mampu mengerjakan tugas dengan baik, ya, kemudian kita tidak memberikan apresiasi, saya yakin siswa tersebut akan kecewa. Ya. Nah siswa semacam ini ketika dia mengerjakan tugas dengan baik, ya, maka kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Wah, tugas kamu bagus, ya.
cara penulisan kamu dalam bahasa Inggris sudah bagus sesuai dengan grammar, ya. Kemudian speakingnya kamu sudah bagus, writingnya kamu sudah bagus, listeningnya kamu sudah bagus. Kita berikan apresiasi. Nah, khawatirnya kalau kita tidak berikan apresiasi, dia kecewa. Ya. Padahal dia butuh pengakuan dari seorang guru. Ya. Ini yang harus kita beri, teman-teman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Ya. Kebebasan ini berkaitan dengan kemandirian, otonomi, ya, di dalam mengendalikan arah hidup. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa, berikan mereka keleluasaan, jangan menekan mereka. Ya, inilah yang diusung di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Berikan mereka kebebasan, berikan mereka keleluasaan, berikan mereka ruang untuk bereksplorasi. Ya, karena mereka butuh ruang itu. Kalau kita tidak penuhi kebutuhan ini, bisa saja mereka menjadi tidak kreatif. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Oke, teman-teman, ini mungkin banyak terjadi di kelas kita. Banyak siswa kita ketika dia belajar, dia mungkin bermain. Ya. Ketika misalnya dia mengerjakan tugas, dia bermain-main. Ada tipikal siswa seperti ini. Ya. Artinya mungkin dia baru bisa belajar apabila sambil bermain. Nah, ini yang harus kita penuhi. Jangan langsung kamu kalau di kelas tidak pernah serius, tidak pernah konsen dengan materi saya. Padahal memang begitulah sifatnya. Dia ingin sambil bermain. Ya. Oke, ini teman-teman ya yang harus kita penuhi kebutuhannya. Yang berikutnya teman-teman, posisi kontrol restitusi. Ya. Teman-teman, kita sebagai guru sadar atau tidak sadar ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan pada siswa. Yang pertama adalah kita sebagai guru terkadang menjadi pembuku, ya, baik pembuku fisik maupun hukum verbal. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, maka siswa kita itu akan menjadi pendendam. Betul dia mengikuti omongan kita, betul dia berdisiplin, tapi pada akhirnya dia akan dendam. Ya. Contoh misalnya, ya, les PKN dia terlambat, kita suruh dia berlutut keliling lapangan. Saya yakin seumur hidupnya dia akan dendam dengan Ibu Iren. Ya, dia ketemu di pasar itu dulu yang pernah saya keliling lapangan. Ya, ini yang harus kita hindari teman-teman. Ya, jadi pembuku. Ya, jadi sebisa mungkin kita bukan zamannya lagi siswa itu kita suruh berjemur di tengah lapangan, membuat bendera, tiang bendera, ya berdiri buat tiang bendera. Sudah tidak zaman seperti itu. Ya. Oke, yang berikutnya, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya begini teman-teman, gara-gara kamu kak, ya tidak kerjakan PR, akhirnya saya ditegur oleh kepala sekolah. Ya, gara-gara kamu kak, akhirnya pengawas marahi saya. Ya, ketika pengawas tanya mana tugasnya, ya anak walimu. Ya, saya tidak bisa tunjukkan karena kamu tidak kumpul. Akhirnya saya disalahkan. Kalau seperti ini teman-teman, maka siswa ini akan merasa bersalah. Wah, gara-gara saya ini saya punya guru dimarahi, gara-gara saya ini saya punya guru kena teguran. Ya, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kalimat ini keluar. Maksud kita baik, tetapi bisa saja siswa ini akan merekam dalam ingatannya bahwa sayalah penyebab guru ini merasa bersalah. Sayalah penyebab guru saya ini dihukum. Sayalah penyebab saya punya guru ini dipending naik pangkatnya. Gara-gara saya melakukan kesalahan. Oke, jadi jangan sampai di siswa itu ada rasa bersalah, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga sering melakukan peran sebagai seorang teman. Teman-teman semua, ketika kita memposisikan diri teman kepada siswa, yang dikhawatirkan adalah ketika kita tidak ada. Misalnya begini, ya, dia mentaati peraturan, dia masuk kelas karena dia merasa bahwa ini saya punya guru ini sudah berhubungan baik dengan saya, menjadi teman. Contohnya begini Bapak Ibu ya, taruh misalnya Ibu Katarina ini, ya, masuk ke kelas, ketika dia kelas, dia menjadi teman yang baik bagi siswanya. Pada satu hari misalnya Ibu Katarina, Ibu Trina berhalangan, diganti oleh Pak Yano. Ya, akhirnya ada anak
saya tidak mau masuk kelas kan, saya tidak mau ikut sejarah karena dibuka di vitrina. Ya. Ini Pak yang masuk ini, saya tidak mau. Ya, kalau Pak Yang, ya. Ini banyak terjadi. Ya. Nah sekarang itu semua kembali kepada diri kita. Kita berada pada posisi kontrol yang mana. Kemudian yang keempat, pemantau. Ya, pemantau ini boleh dikatakan orang yang idealis. Sedikit-sedikit peraturan. Ya. Sedikit, kalau kamu tidak kerjakan ini, maka kamu akan diberikan sanksi. Jadi kita selalu menakut-nakuti siswa dengan aturan. Ya, kalau kamu tidak ikut les saya, misalnya Pak cerita, kalau kamu sudah 3 kali tidak ikut les bindo, maka besok kamu harus diskor, orang tua kamu dipanggil. Ya, ini sadar tidak sadar pasti pernah kita lakukan. Ya, kita menjadi selalu mengedepankan peraturan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana kita menjadi guru yang melakukan pendekatan kepada siswa itu dengan cara bijaksana. Ya. Misalnya begini Bapak Ibu ya, ketika siswa ini melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan menghukum. Gara-gara kamu begini, gara-gara kamu begitu. Ini akibatnya kalau kamu melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai siswa itu merasa dirinya dipersalahkan. Ya. Kita bangun dari dirinya, kesadaran dari dirinya bahwa kesalahan yang dia buat ya, masih bisa diperbaiki. Ya. Jadi ketika kita berhadapan seperti ini, kita selalu katakan, oke, betul kita tanya, kamu sadar tidak bahwa ini adalah sesuatu yang salah? Ya sadar Pak. Tapi Nana, semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita ini adalah makhluk yang tidak sempurna. Tapi bisa tidak dengan kesalahan ini kamu bisa belajar untuk bisa memperbaiki kesalahan kamu? Oh bisa Pak. Ya, inilah fungsi kita sebagai guru. Jadi jangan sampai ya, kita langsung menjudge bahwa kamu bersalah. Ya. Oke, itu teman-teman ya. Oke, yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Sepintas keyakinan kelas ini teman-teman sama dengan peraturan, tetapi berbeda. Ya, kita lihat ilustrasinya begini. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini kan ada peraturan dari kepolisian bahwa setiap kali kita berkendara atau naik sepeda motor itu harus menggunakan helm. Itu peraturan. Ya. Tetapi peraturan ini banyak dilanggar. Misalnya, saya kan hanya pergi sebentar saja ke pasar. Ya. Biar tidak usah pakai helm. Ya, karena dekat saja, ya, saya biar lawan arus. Banyak seperti ini. Artinya apa? Dia peraturan ini ditaati karena adanya sebuah istilahnya keterpaksaan. Tapi kalau misalnya dia meyakini ada atau tidak ada polisi, maka saya tetap menggunakan helm. Kenapa saya tetap menggunakan helm? Karena untuk melindungi, ya, untuk keselamatan saya. Ya, jadi mau ada polisi mau atau tidak, ya, mau dekat atau tidak, mau hari Minggu atau tidak, saya tetap menggunakan helm. Karena saya yakin apabila saya tidak menggunakan helm, maka saya selamat. Kalau saya tetap menggunakan helm, artinya mengurangi kecelakaan. Ya. Artinya apa? Dia mentaati peraturan menggunakan helm karena keyakinan, bukan semata-mata karena peraturan. Ya, karena memang ada keyakinan. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Ibu, penggunaan masker. Ya. Banyak orang menggunakan masker di saat corona karena ada peraturan dari pemerintah. Terapkan protokol kesehatan. Ya. Tapi ada orang, ya, kemana-mana tetap pakai masker, walaupun itu misalnya di rumah dia tetap pakai masker. Kenapa itu dilakukan? Karena ada keyakinan bahwa dengan saya menggunakan masker, ya, saya bisa sehat. Artinya saya tidak melakukan penularan penyakit, tidak terkena penularan penyakit, ya, utamanya COVID. Nah, inilah yang harus kita bangun kepada teman-teman kita, kepada siswa kita. Ya, tidak mengedepankan peraturan, tetapi yang kita kedepankan adalah keyakinan kelas. Oke, teman-teman, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Kita lihat definisinya restitusi. Tadi saya sudah singgung tentang teori kontrol restitusi. Ya, sekarang baru saya masuk definisinya.
Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang saya contohkan tadi teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, ketika ada siswa bersalah, jangan dulu kita keluar kata-kata, ini sudah kamu biarkan aja di sekolah ini, gara-gara kamu ya sekolah ini ribut. Nah, akibatnya apa? Dia akan terus merasa bersalah. Nah, kalau itu yang kita lakukan, ini bisa berdampak secara psikologis kepada anak-anak. Jadi kita gunakan kalimat yang bijak. Nah, misalnya seperti yang saya sudah contohkan tadi, betul kamu bersalah, nah, tapi kamu masih punya waktu untuk memperbaiki kesalahan. Baik Pak, ya, saya perbaiki kesalahan saya. Ya. Saya berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan saya. Kalau dia sudah punya komitmen, maka dia akan kembali ke kelompoknya, kepada teman-temannya untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Inilah yang disebut dengan restitusi. Oke teman-teman, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya mulai dari yang pertama. Menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas ini maksudnya adalah kita menstabilkan dia punya kejiwaannya, ya. Menstabilkan hatinya. Jangan langsung kita menghukum, ya. Jangan langsung kita memvonis kamu bersalah. Ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu hatinya. Ya. Karena kalau siswa itu kita langsung hukum, langsung kita vonis, pasti dia akan terus merasa bersalah. Kemudian kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kita ajak merefleksi ya tentang tindakannya, benar tidak tindakannya. Kalau dia bilang iya Pak, saya punya tindakan itu salah. Kalau sudah demikian, ya, kita menanyakan keyakinan. Misalnya begini, ya teman-teman. Ya, di sekolah ini karena corona ada peraturan tentang menggunakan masker. Ya, sementara dia melanggar peraturan tersebut. Di situ kita menanyakan keyakinan, kira-kira kalau kamu tidak pakai masker apa dampaknya? Dampaknya apa? Ya, kalau karena saya tidak pakai masker, saya tidak terlindungi, teman saya juga tidak terlindungi. Ya, berarti kamu yakin? Ya iya Pak, saya meyakini bahwa kalau saya tidak pakai masker, maka akan berpengaruh pada kesehatan. Ya, inilah yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Artinya apa? Kita berikan dia keyakinan atas efek dari yang dia lakukan, atas kesalahan yang dilakukan. Oke, ini saya sudah jelaskan teman-teman semua. Oke, ini saya share sedikit pengalaman. Ya, ini bisa dibaca. Saat ada siswa yang tidak mengerjakan tugas itu berupa PR, sebaiknya kita tanyakan dulu apa penyebabnya. Pengalaman saya ketika menghadapi kasus seperti ini, ternyata siswa tersebut hampir tidak ada waktu untuk belajar karena setelah pulang sekolah hingga malam hari harus membantu ibunya berjualan di salah satu pusat kuliner malam, sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sebagai guru, kita harus membangun keyakinan dirinya tentang nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab dan disiplin. Teman-teman semua, jadi ketika ada siswa kita yang tidak mengerjakan tugas, ya, tidak mengerjakan PR, kita jangan langsung kamu ini kan anak, ya, tidak ikut apa yang saya omong, kerja tugas. Kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Bisa jadi mahasiswa ini tidak mengerjakan tugas karena ada sebab, ya, ada penyebabnya, nah, sehingga menimbulkan akibat, yaitu dia tidak bisa mengerjakan tugas. Ini yang disebut dengan sebab akibat. Nah, ya ini refleksi saja Bapak Ibu ya. Baik teman-teman, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Barangkali perlu ada dialog, 1-2 pertanyaan barangkali boleh. Silakan. Tidak ada. Oke, baik teman-teman, teman-teman guru sekalian, demikian saja paparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini juga saya masih dalam posisi belajar. Terima kasih atas kehadiran kita semua.
salam sehat, dan tetap kita menjadi guru-guru yang hebat untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Mari sama-sama.